Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Arvin Claudi Frobenius di mata kuliah Desain Grafis. Baik teman-teman, mungkin sebelumnya di video sebelumnya teman-teman sudah melihat tentang pengantar Adobe Illustrator. Pada video kali ini teman-teman, kita akan belajar dan mencoba tentang beberapa fitur yang terdapat pada toolbox Adobe Illustrator. Apa saja itu? Pada video ini, kita akan membahas tentang Selection Tool, Direct Selection Tool, Magic Wand Tool, dan Lasso Tool. Pada pertemuan ini, kita akan lebih membahas tentang 4 menu ini. Bagaimana kelanjutannya dan keseruan apa yang akan kita pelajari di Adobe InDesign ini. Simak video selengkapnya. Sebelum kita mengawali ataupun kita mempraktekkan sebuah fitur yang terdapat pada toolbox pada aplikasi Adobe Illustrator, pertama-tama teman-teman membuat sebuah project ataupun artboard. Gimana cara membuatnya? Yaitu yang pertama, teman-teman buka menu file. Terus selanjutnya teman-teman pilih new. Atau teman-teman juga bisa langsung menekan pada tombol Ctrl N pada keyboard teman-teman. Oke, kita klik untuk new-nya. Selanjutnya akan ada dialog untuk new document yang dimana digunakan untuk artboard kita ataupun project yang akan kita buat. Di sini terdapat beberapa macam artboard dari mobile, web, print, film and video, ataupun art and illustration. Pada saat ini kita akan pilih print. Nah, kita akan melihat beberapa macam ukuran, di mana letter A4, legal, tabloid, A3, B4 ataupun B5. Oke, kita langsung aja pilih A4. Nah, pada sebelah kanan dialog ini teman-teman akan mengisi sebuah nama project teman-teman. Mungkin teman-teman bisa memberikan nama teman-teman masing-masing. Oke. Nah, di sini di text white ini adalah lebar. Adalah sebuah lebar dari ukuran A4 dan height, yaitu ada 210 dan 297. Nah, untuk ukurannya ini adalah milimeter. Selain itu terdapat beberapa macam ukuran, ada poin, pikas, inci, sentimeter ataupun pixel. Nah, pada tahap ini saya akan memilih pixel. Nah, selanjutnya pada ukuran width sama height akan otomatis berubah menjadi ukuran pixel. Baik, untuk orientation sendiri ada yang portrait dan ada yang landscape. Jadi nanti akan menjadi bentuk dari project ataupun artboard teman-teman. Teman-teman ingin portrait ataupun landscape. Nah, di sini juga ada artboard. Nah, untuk artboard berapa lembar project yang akan kita tampilkan di sebuah halaman aplikasi Adobe AI ini. Nah, mungkin kita isi satu terlebih dahulu. Terus blend ini adalah ukuran tepi pada artboard kita. Nah, nanti tepian kita akan diisi berapa. Nah, ini kita isi 0 saja dulu. Terus selanjutnya untuk color mode. Nah, color mode ini ada 2 teman-teman. Ada RGB color dan CMYK color. Dimana seperti pertemuan pertama kita yang membahas mengenai tentang RGB dan CMYK, di mana RGB digunakan untuk tampilan screen. Nah, sedangkan untuk CMYK digunakan untuk tampilan printing atau cetak, seperti itu. Nah, untuk pemilihan warna ini kita memilih CMYK color.
Terus selanjutnya kita pilih menu more setting. Nah, ini di sini akan sedikit ada penjelasan tambahan, yaitu di mana di bagian raster effect. Di sini untuk color mode kita tetap CMYK. Nah, untuk raster effect ini ada beberapa macam, teman-teman. Ada yang high, medium, ataupun screen. Nah, untuk biasanya untuk raster effect ini untuk high itu digunakan untuk cetak. Nah, untuk screen itu biasa untuk diupload di screen biasanya memilih screen yang kerapatan pixelnya 72 ppi. Nah, untuk pada bagian ini kita pilih yang high, yaitu 300. Oke, jika sudah tersetting, teman-teman langsung saja ke pembuatan dokumen, yaitu create document. Kita klik. Oke, akan muncul sebuah artboard yang sudah kita buat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di pojok kanan itu ada nama project kita, yaitu Arvin. Mungkin teman-teman jika menggunakan namanya masing-masing akan memberikan tampilan nama teman-teman. Selanjutnya teman-teman, pada tampilan ini mungkin sedikit tambahan informasi. Teman-teman bisa menggunakan spasi, menekan pada tombol keyboardnya sampai muncul tangan pada mouse teman-teman. Jadi tampilan mouse teman-teman berubah menjadi tangan. Nah, ini bisa diubah-ubah. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya adalah kita akan mencoba mempraktekkan teman-teman 4 fitur yang terdapat pada toolbox, yaitu selection tool, direct selection tool, magic wand, dan lasso tool. Oke, pertama-tama kita akan membuat sebuah objek terlebih dahulu. Kita memilih rectangle tool, atau teman-teman bisa menggunakan pada tombol keyboard huruf M. Nah, pada mouse teman-teman akan berbentuk plus. Nah, kalau udah berbentuk seperti ini, teman-teman tinggal membuat sebuah objek. Oke, sekarang kita coba untuk membuat objek kotak. Nah, ini teman-teman, kita mencoba untuk membuat persegi panjang. Jika sudah, teman-teman kembali lagi ke selection tool untuk mengakhiri. Nah, seperti ini, kita sudah jadi. Terus selanjutnya kita mencoba untuk membuat rectangle lagi berbentuk persegi. Nah, bagaimana agar perseginya itu proporsional? Nah, teman-teman klik satu kali dan tekan tombol shift pada keyboard. Selanjutnya lakukan drag. Nah, untuk ukuran width sama height dia akan otomatis sama, teman-teman. Jika teman-teman lihat di layar ya, di situ ada width sama height 119,33. Nah, proporsional bukan? Beda dengan objek yang pertama kita buat karena persegi panjang. Dengan menggunakan shift dan melakukan drag pada mouse, kita akan membuat sebuah bentuk yang lebih proporsional. Oke, jika sudah, teman-teman lepaskan tangan pada mouse. Nah, sudah jadi untuk objek bentuk persegi yang kita buat. Selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba untuk memberikan warna terlebih dahulu. Misalkan kita akan membuat warna merah. Nah, kita klik di bagian sini 2 kali, ataupun di sini bisa untuk mengubah warna, ataupun di sini pun juga bisa secara langsung. Nah, ini disesuaikan dengan kebiasaan teman-teman. Enaknya di mana? Saya coba untuk menggunakan yang ada di properties bar. Terus selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk memilih warna hijau. Oke. Nah, di sini untuk garisnya kan tidak terlalu terlihat. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mempertebal. Caranya seperti apa? Untuk garis tepi ini dinamakan dengan nama stroke. Nah, kita bisa meningkatkan untuk stroke weight-nya, ketebalannya.
Nah, teman-teman bisa milih stroke ini. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke objek yang kedua. Kita akan mencoba untuk memberikan warna. Kita beri warna merah pastel ataupun pink. Oke, nah akan otomatis berubah menjadi pink. Oke, selanjutnya kita lakukan zoom terlebih dahulu biar sedikit jelas untuk gambarnya, lebih detailnya. Kita tekan tombol pada keyboard CTRL plus ya, CTRL plus. Kita tekan. Terus selanjutnya di sini kan untuk objek kedua kita nggak terlihat, jadi kita klik spasi. Kita tekan tombol spasi dan lakukan drag, klik mouse dan drag dan arahkan ke objek kedua. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mencoba untuk menghilangkan garis hitam pada objek kedua. Bagaimana caranya? Teman-teman tinggal memilih warna yang ada di sini ataupun yang ada di toolbox. Ya, kita coba yang mengubah warna di bagian toolbox. Kita bisa melakukan kita dapat melakukan dengan cara menekan tombol X pada keyboard. Nah, dia akan otomatis untuk stroke, warna stroke akan berpindah ke depan, yang artinya aktif seperti itu. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita double klik. Ya. Nah, kalau misalkan kita warna putih, ini warna stroke ataupun garis tepi akan berwarna putih. Ini tidak hilang, teman-teman, tapi dia warna putih. Kalau misalkan kita kita gabungkan kedua objek ini, nah, akan kelihatan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkan, teman-teman hanya menekan tombol ini, none. Nah, otomatis dia akan menghilang seperti itu. Nah, itu sedikit mengenai tentang penggunaan warna dan stroke. Oke, kita lanjut pada fitur selection tool, direction selection tool, magic wand, dan lasso. Oke, sebelum itu kita zoom out dulu untuk lembar kerja kita. Kita pakai Ctrl dan Min pada keyboard. Nah, ini sudah terlihat objek kita. Kita klik spasi ataupun menekan tombol spasi, terus geser artboard kita sesuai dengan posisi yang nyaman untuk teman-teman. Oke, jika sudah, apa sih fungsi dari selection tool? Nah, fungsi dari selection tool adalah untuk memilih ataupun menseleksi suatu objek. Misalkan jika memilih, kita tinggal klik aja dan kita juga sudah bisa memindah-mindahkan sebuah objek yang sudah kita buat. Itu objek pertama, sama halnya yang objek kedua. Kita bisa melakukan pengubahan posisi. Nah, sekarang adalah direct selection tool. Direct selection tool terdapat dua, teman-teman, yaitu yang pertama adalah direct selection tool. Untuk shortcutnya, teman-teman bisa menekan tombol A untuk melakukan direct selection tool, dan group selection tool. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah direct selection tool. Pada direct selection tool ini digunakan untuk memilih ataupun menseleksi suatu objek yang lebih mendalam. Apa maksudnya? Kita dengan menggunakan direct selection tool, kita dapat mengubah sebuah bentuk objek yang sudah kita buat. Misalkan pada objek pertama, kita akan mencoba membuat objek persegi panjang ini menjadi segitiga. Nah, gimana caranya? Di sini terdapat anchor point, teman-teman, yaitu titik. Anchor itu titik. Nah, di sini ada 4 titik. 4 titik, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, untuk mengubahnya, teman-teman klik 2 kali pada anchor point. Kita coba. Nah, ini sudah 2 kali. Terus tinggal kita drag ke tempat posisi yang kita inginkan.
Jika misalkan kita ingin berbentuk segitiga, ya diusahakan seproporsional mungkin untuk berbentuk segitiga. Jika sudah di-drag dan disesuaikan tempatnya, teman-teman lepas klik pada mouse. Nah, sudah jadi. Nah, ini adalah fungsi dari Direct Selection Tool. Jadi kita bisa melakukan perubahan bentuk kepada sebuah objek. Oke, yang kedua, misalkan di objek kedua, kita akan mencoba untuk mengubah bentuk persegi ini menjadi seperti berikut. Nah, jadi dengan menggunakan, sekali lagi, dengan menggunakan Direct Selection Tool, kita bisa mengubah sebuah objek. Ya. Nah, selanjutnya adalah Group Selection Tool. Apa sih fungsi dari Group Selection Tool? Oke, Group Selection Tool ini digunakan untuk memilih objek-objek yang kita pilih. Seperti itu. Misal kita membuat objek lagi. Kita membuat beberapa objek. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen mengcopy biar lebih cepat dan bentuk ukuran sama, tinggal Ctrl C atau Ctrl C, Ctrl copy, Ctrl V. Nah, ini bisa kita lakukan untuk melakukan duplikasi objek. Bisa juga teman-teman kita melakukan duplikasi dengan cara teman-teman menekan tombol Alt. Ya, Alt. Terus teman-teman melakukan drag pada objeknya. Nah, kita sudah bisa. Terus Alt lagi. Terus kita klik tombol kanan pada mouse. Terus bisa juga ditambahkan dengan tombol Shift. Jadi Alt, Shift, dan kita melakukan drag. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan Alt Shift, teman-teman untuk objek itu akan lurus, tidak akan mencong-mencong kemana lagi. Jadi akan lurus dengan objek awal kita melakukan duplikasi. Oke, selanjutnya ini kita coba untuk kita ubah warnanya. Salah. Kita beri warna merah. Nah, seperti ini. Nah, kita coba melakukan group, yaitu teman-teman bisa melakukan group dengan menekan tombol Ctrl+G pada keyboard ataupun pilih objek dan group. Nah, ini adalah sudah tergroup teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan Selection Tool, ini semua objek akan berpindah seperti itu. Nah, jika kita menggunakan Direct Selection Tool, kita hanya bisa mengubah ataupun memindah suatu objek hanya satu objek, meskipun untuk keseluruhan objek ini sudah tergroup seperti itu. Nah, ini kan satu yang terubah, meskipun ini sudah melakukan grouping. Beda lagi kalau misalkan kita menggunakan Selection Tool, semua akan terpilih. Nah, gimana caranya kalau misalkan teman-teman kepingin mengubah salah satu bentuk posisi salah satu dari bentuk ini, teman-teman harus menggunakan Direct Selection Tool. Misalnya kotak ini. Nah, ataupun kita ubah. Nah, kita masih bisa mengubahnya seperti itu, meskipun ini masih dalam kondisi ngegroup. Nah, bagaimana caranya kalau kita hanya bisa
memilih beberapa objek. Nah, digunakanlah group selection tool. Nah, group selection tool kita coba untuk merubah warna. Nah, pun merah, bentar, kita kasih warna ungu. Nah, ini adalah teman-teman cara penggunaan direct selection tool dan group selection tool. Selanjutnya ada fitur yang bernama magic wand tool, yaitu kita dapat menseleksi sebuah objek dengan warna ataupun garis yang sama. Kalau misalkan magic wand tool ini, dia akan memilih ataupun menseleksi sebuah objek dengan warna ataupun garis yang sama. Ya, kita contoh untuk memilih warna. Ya, ini ada warna ungu. Nah, secara otomatis ketika kita klik di bagian objek ya yang berwarna ini, berwarna ungu, akan otomatis menseleksi objek-objek yang berwarna ungu, misalkan warna merah. Nah, warna merah yang akan terseleksi. Nah, ini adalah gunanya untuk magic wand tool. Nah, untuk shortcut magic wand tool, teman-teman bisa menggunakan huruf Y seperti itu. Oke, selanjutnya masih dalam tahap perkenalan kita untuk menseleksi sebuah objek, yaitu yang terakhir adalah lasso tool. Lasso tool ini digunakan untuk menseleksi sebuah objek, sama dengan magic wand. Tapi dengan menggunakan lasso tool, kita dapat memilih objek berdasarkan garis lasso, di mana objek yang terlewati oleh garis lasso dia akan otomatis terseleksi. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Ya, terus ini kita buat garis lurus untuk yang melintas di 3 objek. Nah, 3 objek yang akan terseleksi. Apalagi kita membuat sebuah lingkaran dari garis awal hingga garis kecil kembali ke titik awal. Nah, semua akan terseleksi. Nah, ini adalah fungsi dari lasso tool. Baik teman-teman, itu aja untuk video kali ini, pembahasan mengenai selection tool, direct selection tool, group selection tool, lasso tool, dan magic wand. Semoga teman-teman bisa memahami. Oke, jangan lupa untuk melihat video selanjutnya teman-teman. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.